Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu setelah berpisah dengan Barcelona, Lionel Messi akhirnya resmi bergabung dengan PSG. Dan juga ada kabar dari Chelsea yang segera meresmikan bomber Belgia Romelu Lukaku. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Chelsea segera meresmikan Romelu Lukaku sebagai pemain anyar mereka. Dan juga ada kabar dari Manchester City yang memperpanjang kontrak dari John Stones. Sementara Arsenal merilis jersey ketiganya. Raksasa Premier League Chelsea dikabarkan selangkah lagi mendapatkan Romelu Lukaku. Sebelumnya, Lukaku sudah menjalani tes medis bersama skuad The Blues. Nantinya, Lukaku akan menandatangani kontrak sampai dengan 5 tahun ke depan. Striker timnas Belgia ini akan menerima gaji mencapai 14-15 juta euro per tahunnya. Kalau resmi menjadi pemain Chelsea, Lukaku akan menyandang status sebagai salah satu pemain termahal di dunia. Lukaku diboyong dari Inter Milan dengan mahar sebesar 115 juta euro. John Stones resmi melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Terbaru, John Stones resmi memperpanjang kontraknya sampai 5 tahun ke depan. John Stones sendiri tampil apik dan berperan penting dalam penampilan gemilang skuad The Citizen. Hasilnya mereka berhasil menjuarai trofi Premier League musim lalu. Selain itu, John Stones juga tampil mengesankan bersama timnas Inggris. Dia tergabung dalam skuad The Three Lions yang sukses melaju ke partai final sebelum dikalahkan Italia. Setelah beberapa pekan merilis jersey tandang, Selasa malam kemarin Arsenal resmi merilis jersey ketiganya. Jersey tersebut akan digunakan untuk mengarungi musim 2021-2022. Masih diusung oleh Adidas, jersey ini menggunakan biru tua sebagai warna dasarnya. Di bagian kedua pundaknya terdapat aksen 3 strip berwarna putih khas Adidas. Dalam peluncuran jersinya, mereka menggandeng sejumlah pemain top mereka mulai dari Bukayo Saka sampai Alexander Lacazette. Kita bertolak dari Inggris, ada kabar Real Madrid yang mengalami badai cedera padahal La Liga sebentar lagi akan digelar. Lalu di Italia ada Inter Milan yang segera mendatangkan Joaquin Correa, sedangkan kepergian Romelu Lukaku membuat ultras mereka marah. La Liga musim 2021-2022 akan segera dimulai. Sementara itu Real Madrid justru mengalami badai cedera. Terbaru ada Federico Valverde yang dikabarkan bakal absen dalam laga pembuka. Selain Valverde, Real Madrid juga belum bisa memainkan sejumlah pemain andalannya, mulai dari Marco Asensio, Jesus Vallejo, sampai Dani Ceballos. Real Madrid sendiri mengalami krisis keuangan dan menghabiskan dananya untuk merenovasi Santiago Bernabeu. Sampai saat ini mereka cuma mendatangkan David Alaba, itu pun secara gratis. Setelah hampir pasti mendatangkan Edin Dzeko dari AS Roma, Inter Milan disebut semakin dekat untuk merekrut bintang Lazio yakni Joaquin Correa. Dilansir dari Sky Sports, striker Lazio ini akan segera merapat ke Giuseppe Meazza. Correa sendiri merupakan opsi pembelian alternatif dari Nerazzurri. Alasannya mereka kesulitan merekrut Dufan Zapata yang dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Pendukung garis keras Inter Milan merasa geram dengan kepergian Romelu Lukaku. Mereka menganggap kalau bomber asal Belgia tersebut mata duitan. Sebagai bentuk kekesalannya, mereka merusak mural Lukaku yang terdapat di sudut kota Milan. Dalam foto yang beredar, terlihat kalau mural tersebut sudah dicoret-coret. Lukaku sendiri kabarnya sudah terbang ke London untuk diperkenalkan sebagai pemain anyar Chelsea. Lukaku diharapkan menjadi solusi atas finishing buruk skuad The Blues. Masih di Italia, Inter Milan menyudahi kerjasama dengan pemain keturunan Indonesia yakni Raja Nainggolan. Berikutnya ada AC Milan yang segera mendapatkan Alessandro Florenzi dan AS Roma dengan Alexander Lacazette. Bersumber dari Reuters, Inter Milan mengakhiri kerjasama dengan Raja Nainggolan. Media mengatakan kalau Nainggolan akan mendapatkan pesangon sebesar 1,5 juta euro. Sebelumnya pada tahun 2018, Nainggolan didatangkan dari AS Roma dengan mahar sebesar 38 juta euro. Akan tetapi dia cuma bermain selama 1 musim saja. Sejak kedatangan pelatih Antonio Conte, pemain keturunan Indonesia ini dipinjamkan ke klub Serie A lainnya yakni Cagliari Calcio. AC Milan yang coba memperkuat pertahanannya di musim depan berencana meminjam Alessandro Florenzi dari AS Roma. Kabarnya Florenzi juga tersisih dari rencana skuad Serigala Ibu Kota.
Florenzi sendiri tampil apik di Piala Euro dan berhasil membawa Italia sebagai juara. Walaupun begitu, pelatih anyar AS Roma Jose Mourinho tetap meninggalkan Florenzi dari skemanya. Dilansir dari Sky Sport Italia, AC Milan sudah menjalin kontak dengan AS Roma terkait Florenzi. Keduanya sedang berada di tahap negosiasi biaya transfer. AS Roma bersiap melepas striker andalannya Edin Dzeko yang menjadi incaran Inter Milan. Kabarnya Nerazzurri akan mendatangkan Dzeko sebagai pengganti Romelu Lukaku yang pindah ke Chelsea. Demi menjaga kualitas lini serangnya, AS Roma sempat tertarik merekrut bintang muda Chelsea Tammy Abraham. Tetapi sayang Tammy enggan bergabung dengan skuad Serigala Ibu Kota. Setelah sulit mendapatkan Tammy, kabarnya AS Roma mengganti target buruannya ke Alexander Lacazette. Walaupun sudah berumur 30 tahun, Lacazette masih produktif dan mencetak banyak gol. Kita pindah ke Perancis guys, ada kabar besar di mana Lionel Messi resmi bergabung dengan PSG. Nantinya Messi akan berseragam Parisiens dengan nomor punggung 30. Selain itu, Messi bakal bahu-membahu dengan mantan busuh bebuyutannya yakni Sergio Ramos. Masa depan Lionel Messi akhirnya menemui titik terang. Melalui Instagram resminya, bintang Argentina ini resmi berseragam PSG pada musim depan. Messi didatangkan dengan status bebas transfer. La Pulga sendiri akan dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kabarnya Messi akan mendapatkan gaji sebesar 25 juta euro atau sekitar 421 miliar rupiah per tahunnya. Kalau ditambah sama bonus, gaji Messi bisa mencapai 35 juta euro. Setelah resmi berpisah dengan Barcelona, Lionel Messi memutuskan untuk hijrah ke PSG. Bersama skuad Les Parisiens, Messi dikabarkan bakal memakai nomor punggung 30. Messi disebut nggak mau memaksa untuk menggunakan nomor punggung 10. Alasannya nomor punggung tersebut sudah digunakan sahabatnya, yakni Neymar. Nomor punggung 30 sendiri merupakan nomor punggung di musim pertama Messi bersama Barcelona. Messi menggunakannya selama 2 musim sebelum berganti menjadi 19 dan 10. Kedatangan Lionel Messi ke PSG akan mempertemukannya dengan sang bek matador Sergio Ramos. Kedua pemain top ini sempat menjadi musuh bebuyutan. Ramos yang sebelumnya memperkuat Real Madrid punya hubungan gak akur dengan Messi di Barcelona. Gak jarang kalau pertemuan keduanya dibalut dengan tensi tinggi. Ramos yang berperan sebagai bek seakan menghalaukan segala cara untuk menghentikan Messi. Hasilnya Ramos sudah mendapat 2 kartu merah saat menghadapi La Pulga. Walaupun begitu, keduanya akan saling bahu-membahu di PSG. Dalam wawancaranya, Ramos juga nggak sabar untuk berada satu tim dengan Messi. Di segmen terakhir ada kabar Marouane Fellaini yang bersinar dan menjadi top skor di Liga Super Cina. Sementara Eintracht Frankfurt resmi meminjam Jens Peter Haug dari AC Milan. Marouane Fellaini yang pernah memperkuat Manchester United kini tampil bersinar di Liga Super Cina. Pemain yang dulu identik dengan rambut kribo ini bahkan memimpin klasemen top scorer. Pada tahun 2019 yang lalu, Fellaini memutuskan pergi dari Old Trafford dan memperkuat Shandong Luneng. Saat itu, Fellaini diboyong dengan mahar 7,2 juta euro atau sekitar 120 miliar rupiah. Siapa sangka kalau Fellaini yang berposisi gelandang justru mencetak banyak gol untuk Shandong Luneng. Fellaini bahkan membawa mereka menjuarai trofi Chinese Cup Winner. Eintracht Frankfurt resmi mendapatkan Jens Peter Haug dari AC Milan. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini akan tampil bersama Frankfurt sebagai pemain pinjaman. Kabarnya Haug akan dipinjam selama 1 musim ke depan. Akan tetapi, Frankfurt menambahkan opsi pembelian permanen pada akhir masa peminjamannya. Di AC Milan sendiri, Haug kurang mendapatkan kepercayaan dan cuma memainkan 24 laga saja. Dalam wawancaranya, wonderkid asal Norwegia ini nggak sabar untuk memperkuat Frankfurt.